Oke guys, jadi hari ini gini suasana gue kalau lagi kelas online ya. Jadi semuanya harus hidup, laptop hidup, screen kedua hidup, pencahayaan harus bagus. Di sini layar utama, materi nanti di sini, kita lihat materi di sini. Ya seperti itu, pakai mikrofon supaya bagus. Speaker juga supaya jelas di sini. Nah, jadi ini kegiatan dosen-dosen kalau lagi ngajar online ya. Tidak semua seperti ini, ada yang mungkin pakai handphone juga ya. Nah, kan kegiatan mengajar ini bisa sampai mungkin lebih dari 2 atau 3 jam ya untuk mengajar dalam satu hari. Nah, pasti akan menyebabkan kita duduk terus. Nah, ini tidak baik. Jadi harus gunakan postur duduk yang baik ya. Postur duduknya harus baik supaya jangan bungkuk, kemudian banyak minum. Nah, kalau udah banyak duduk menyebabkan kita lupa minum. Nah, selanjutnya adalah juga merawat kesehatan tubuh ya secara luar ya. Jadi kan di ruang tertutup ya, pagi kan gua aktivitasnya banyak, jadi sebelum mengajar itu pagi olahraga dulu, habis olahraga baru duduk lagi, jadi mandi, kulit kering, jadi jangan lupa kulit itu harus tetap dijaga ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau lihat kuliah online. Oke, hari ini kelas multimedia. Oke, selamat siang semuanya. Siapa yang renungan siang hari ini? Mana ketua kelas? Alfred? Alfred? Ya, siapa yang renungan? Saya absen, boleh Bang Alfandi. Alfandi Ramli. Ya, silakan. Oke, jadi sebelum kelas itu ada renungan dulu ya. Nah, ini layarnya gue pindahin ke sana, ya bisa lihat materinya. Ya, nah jadi pindahin ke sini supaya bisa lihat materi. Sementara gue bisa absensi juga di sini ya. Dia absensinya tuh online. Absensinya online langsung di sini. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Renungan firman Tuhan bagi kita pada ini tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke, baiklah, saya absen dulu. Saya absennya langsung saya ambil dari sini ya. Jadi di senyum dulu, senyum semua. Sebentar, saya pindahkan ke sini. Saya ambil dari daftar hadir di samping sini ya. Siapa yang mudah-mudahan Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang 1 jam ini. Jadi kita akan bahas dulu sebelumnya. Jadi tugas yang sudah saya berikan itu kalian cari. Saya belum periksa semuanya, hanya beberapa karena saya akan lihat. Tapi ada beberapa request
jadi saya perpanjang sampai jam 3 sore ini untuk di submit ya. Ingat, ini bukan mencari foto lagi ya, tapi sudah submit, kalian sudah submit ya. Jadi jam 3 ya, jam 3 siang hari ini ya, silahkan di submit fotonya terakhir ya, jam 3. Karena di sini dari 62 partisipan baru 45 yang submit temanya. Nah, nanti sekarang saya mau memperkenalkan dulu aplikasi yang pertama. Ya mungkin kita sudah banyak tahu ya, sudah ada yang pakai. Ada yang sudah pernah pakai apa aplikasi Lightroom ini? Silakan. Ada yang sudah pernah pakai? Nah, sekarang kalian coba hidupkan Lightroom kalian semua di komputer kalian. Silahkan dijalankan. Nanti saya random ya, saya tunjuk mana Lightroom-nya ya. Lightroom-nya mana ya? Sir. Ya. Itu kalau Lightroom di PC sama handphone sama nggak preset yang ada dibagi? Beda. Kalau untuk PC itu jelas akan berbeda. Untuk apa? Untuk mobile handphone beda. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai untuk jadi mobile, nggak bisa dipakai untuk desktop ya. Nah, ntar saya share screen dulu. Baik, nah ini share screen. Bisa terlihat apa yang terlihat di layar kalian? Nah, ketika kita menjalankan Lightroom pertama kali, kebetulan ini di komputer ini saya baru bukan pertama kali sih, sudah pernah saya jalankan, cuman katalognya itu nggak ketemu. Nah, biasanya Lightroom itu, yang pertama model aplikasi Lightroom itu dia akan menyimpan semua editing kita, apa yang kita telah lakukan, misalnya retouching, editing, itu semua dalam bentuk katalog. Nah, jadi dia tidak merubah foto yang asli ya. Jadi foto yang asli itu tidak akan pernah di save, akan ditimpa. Yang ada nanti kita adalah meng-create file foto yang baru, nanti ada model save-nya ya. Jadi itu cara kerjanya Lightroom. Ini sebagai contoh ya. Nah ini tampilan, harusnya kalau tampilan awal itu dia kosong saja, blank, tidak ada. Ini karena history dari katalog saya, dia tampilkan semua ya, history katalog saya. Nah ini kalau kalian perhatikan nanti tampilannya seperti ini, Lightroom ya. Lightroom itu seperti ini tampilan sederhananya. Nah ini ada katalognya, jadi katalognya itu bisa dari folder. Misalnya kalau kita mengambil foto, misalnya ini saya ambil contoh, ini foto-foto saya kan ada di sini semua, contoh foto, video pun bisa diediting ya. Foto-foto itu ada semua di sini ya, ada semua di sini. Ini list nomor-nomornya sebanyak ini ya. Nah, foto-foto ini adalah referensi daripada folder untuk si Lightroom ini mengambil gambarnya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini di katalognya ini ada 1928 foto yang ada di katalognya. Nah, kita lihat saya ambil foldernya dari mana ya. Nah, biasanya kalau kita sekali sudah pernah buka, itu dia akan ada historinya di sini. Seperti ini ya, local disk E. Dia local disk E itu ada 5 foto, tapi saya nggak tahu foto apa itu, saya nggak pakai lagi di E. Nah, ini adalah local disk I. Harusnya tadi D ya, tapi dia sudah berubah jadi I. Nah, dia koneksikan di sini ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia koneksikan katalognya, folder-foldernya, karena saya ambil. Nah, sementara dia cuma membaca dari nomor 244. Jadi foto yang pernah saya submit di sini, yang pernah saya add foto-fotonya, ini hubungannya dari sini ya. Nah, di sini ada nomor 244. Yang sebenarnya di sini pernah ada, cuman mungkin kemarin saya hapus supaya jangan terlalu berat ya, jangan terlalu banyak foldernya karena sudah terlalu banyak. Nah, jadi ini adalah folder yang menghubungkan foto yang kita masukkan ke dalam sini ya. Seperti ini contoh ya. Ini foto yang saya masukkan di sini ya. Jadi semuanya ada di sini di folder ini semua. Suaranya nggak ada, Sir. Kedengaran. Tes, kedengaran nggak suaranya? Hilang dari tadi, Sir. Tadi enggak, Sir. Iya, saya nggak tahu nih kumat lagi, memang pernah kumat nih. Ntar saya coba lagi sebentar.
tadi settingan kabelnya salah deh saya. Gimana suaranya, masih hilang-hilang? Udah sir, udah bagus. Suaranya tuh yang kayak dari besar mengecil ya? Iya, di mute, nggak ada suaranya besar. Oh, sinyal berarti. saya nggak pakai mikrofon yang besar, saya pakai yang kecil kayak gini. Sinyal, ini kayaknya sinyal deh. Sinyalnya karena komputer saya juga dari kerja keras. Buka Lightroom ini juga karena foto saya banyak, jadi prosesornya banyak pakainya. Memorinya, prosesornya kerja keras ya. Jadi sama-sama berat. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, ini contoh pemandangan. Una itu sebenarnya kalau di foto flat ya. Ya. Flat fotonya kalau kita nggak pinter. Nah, tapi kalau editingnya bagus ya mungkin kalian bisa lihat perbedaan antara kanan dan kiri. Before-nya, aduh, kayaknya hijaunya biasa aja ya, benar nggak? Ya. Saya dulu foto kok hijaunya biasa saja, tapi dengan menggunakan teknik tersendiri Lightroom maka bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini nanti kita aja nih hari Senin ya, saya coba dari foto-foto kalian. Nanti saya lihat foto siapa, saya ambil kasus ya foto kalian sambil kalian nyobain foto kalian sendiri. Karena gini, preset itu tidak akan bisa sama untuk semua foto. Kalau fotonya terlalu under exposure, over exposure, itu preset juga susah memperbaikinya ya. Jadi harus ada namanya foto yang normal ya, foto yang normal. Nanti untuk editing kalian pakai develop di sini ya. Kalian boleh coba. Nah, develop tuh gimana caranya? Kalian klik develop dulu, terus kalian pilih objeknya ya seperti ini. Nanti tinggal presetnya yang ada kalian coba-coba. Kalau black and white misalnya pilih aja tuh dia black and white ya. Seperti itu ya. Nah, library ini awalnya dulu ya. Nah, kalian perhatikan di sini dia otomatis sudah berubah ya. Nanti saya kasih tahu gimana save-nya. Nah, ini ada metadatanya ada semua ya, keywordingnya, metadata sini ada semua. Kalian boleh lihat ya, ini foto ini diambil Februari 2020 ya. Pakai handphone. Nah, ini pakai handphone pun ada ya. Pakai Motorola. Handphonenya, GPS-nya ada lengkap semua. Oke, focal length-nya 3,59, ISO 100, exposure-nya 124, f-nya 2. Ya, resolusinya sudah 4K ya, sudah 4K resolusinya. Nah, kalian bisa dapat informasi itu metadata di sini semua ya, kalian boleh lihat. Nah, itulah contoh pengenalan Lightroom. Mungkin ada yang mau bertanya sementara mengenai Lightroom, silakan. Ada yang mau bertanya mengenai silakan, Dedi, silakan. Lightroom ini bisa edit GIF nggak sir? Edit GIF sepertinya saya belum pernah nyoba ya. Oh iya, saya nggak kepikiran juga. Tapi nanti coba kamu masukin aja extension file kalau ada GIF, bisa atau enggak. Tapi dasarnya video aja dia bisa edit sebenarnya. Maksudnya edit warna ya, tone warna bisa. Kalau video bisa. Sir, Ya. Lightroom PC sama handphone menang mana? Nah, PC lebih powerful. PC lebih powerful daripada handphone. Kalau handphone kan dia sifatnya masih terbatas ya. Oke guys, jadi tadi itu udah kelas online, jadi kayak gitu deh kelas online. Kebetulan ini kelas multimedia. Jadi kelas multimedia itu dimana gue juga harus menjelaskan praktek. Kebetulan kita masih editing gambar ya, gambar menggunakan aplikasi namanya Lightroom ya. Nah, bayangkan ya, harus menyiapkan dua. Jadi di sini untuk apa, praktek yang akan kita share nanti screennya, sementara di sini kita harus lihat pesertanya. Bahkan kadang-kadang dua-duanya bergerak. Nah, itulah kadang-kadang pakai dua kamera untuk view ya, view. Jadi bisa kan di share screen dua kamera ya. Nah, sementara bahan itu sendiri kadang-kadang ada di laptop. Kenapa? Karena kayak tadi kan contoh ada beberapa kali suara hilang. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, pas misalnya kayak gue nih, pas gue ngajar tiba-tiba prosesornya itu lagi kerja keras. Kadang-kadang itu mempengaruhi ke kinerja komponen yang lain. Contoh kayak tadi suara hilang, ternyata dia pas dicek itu GPU-nya high ya, GPU-nya high. Jadi itu rupanya mempengaruhi ke
kemana ya, ke suara tuh ya, suara jadi nggak kedengeran. Aduh pusing. Jadi masih bilang sir suaranya nggak kedengeran, sir suaranya nggak kedengeran gitu. Nah jadi itu dia kalau kelas online ya. Memang lebih enak kelas online nih kalau yang ngebahas hanya materi aja, kelas materi aja, nggak akan ya hanya PowerPoint ya. Kalau PowerPoint hanya tinggal next. Tapi kalau yang praktek, nah ini ya kan praktek nih. Kalau misalnya ini di tatap muka, ini kan kita ke lab pakai nih softwarenya. Besok kalian coba lagi ya sendiri pakai aplikasinya. Nah kalau yang ini ya mau nggak mau ya praktek di komputer ini, bayangin ya, udah nggak disubsidi komputernya, rusak. Jujur ya, ini udah 2 kali rusak loh. 2 kali rusak gara-gara, rusaknya bukan apa, karena Windowsnya crash gara-gara lagi share screen ya, bagi share screen. Terus habis itu pakai aplikasi, waktu itu pakai After Effects yang terbaru lagi share screen, terus dia loading lama, berhenti, padahal harus cepet kan, bukan cepet sih, harus gerak terus kelas. Ya udah, akhirnya reset aja, paksa reset, jebol deh Windowsnya, udah missing link file macam-macam gitu, udah install ulang crash. Install kan emang gampang sulit ya, kalau lagi malas ya jadi sulit, kalau lagi pengen install ya install gitu ya. Nah jadi gitu kalau kelas online suka dukanya ya. Jadi praktek udah harus di sini, semuanya harus bergerak. Di sini ada media penyimpanannya, di sini laptop, di sini primary laptop, screen kedua semuanya ada, plus pakai kamera, dan kamera ini juga kepake ya, harus dipakai ini untuk jadi kalau tiba-tiba dia kerja keras itu matiin dulu kameranya pakai eksternal kamera. Jadi kebetulan kita pakai zoom itu udah di setting, dan gue udah setting bisa pakai kamera ini, bahkan juga bisa pakai kamera action kamera ya, cadangan in case kamera bawaannya ini rusak, gangguan. Kalau enggak ya udah kembali ke laptop. Jadi kadang-kadang laptopnya itu sebagai broadcastnya ya, broadcast videonya, kemudian di sini untuk materi, untuk mengurangi beban kerja si komputer ini ya. Itu deh guys, suka dukanya kalau ngajar kelas online sekarang, dan ini sudah berlangsung hampir setahun karena selama pandemi ya. Tapi mungkin kalau untuk gue sendiri sebagai orang IT agak senang juga sih, akhirnya gue nggak perlu keluar, karena kalau gue ke kelas bawa laptop gini, gue kasih video tutorial, pas ini kan gue bisa langsung nih nyobain, ayo kita nyobain, klik gitu ya, video tutorial, klik, jadi mahasiswa juga bisa langsung berinteraksi. Kalau video tutorial kan mereka harus ya mendengarkan saja ya. Itulah semuanya, pokoknya ada plus dan minus ya. Oke guys, jadi itu kegiatan kelas online gua hari ini ya gitu deh. Ngajar online tuh ada enak dan tidak enak juga, tapi ya syukuri saja dengan perkembangan teknologi ya, semua bisa jalanin ya. Dan oh iya, ini koneksi internet penting, kayak tadi koneksi internet agak lambat jadi semua fotonya hilang, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa jalan, suaranya masih bisa dengar. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Kalau mau diskusi ya tentang kuliah, tentang skripsi, boleh di kolom komentar, nanti akan gue coba jawab. See you, sampai ketemu lagi.